Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya Al-Quranul Karim yang ini merupakan kitab suci kita kaum muslimin dan kaum muslimat. Tidaklah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling mulia dan yang terdekat di sisinya, melainkan untuk membawakan hidayah, mau'izah, ketenangan bagi jiwa, rahmat dan obat bagi penyakit, bagi seluruh penyakit hati. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian maw'idhatun min rabbikum, maw'idhah dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, obat untuk segala penyakit hati, wa hudan, hidayah, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat buat kaum mukminin. Inilah sifat Al-Quranul Karim. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian sebuah burhan, kenyataan bukti min rabbikum, dari Rabb kalian, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang menerang. Allah sifatkan Al-Quran sebagai burhan. Allah sifatkan Al-Quran itu sebagai nurun mubin, cahaya yang menerang. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, dalam surat yang lain Allah berfirman pada surat Al-Ma'idah ayat 48, Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminun alaih fahkum bainahum bima anzalallah. Telah kami turunkan kepada engkau kitab yang mulia, Al-Quranul Karim, dengan kebenaran, membenarkan seluruh kitab-kitab yang datang sebelumnya, dan sebagai penutup terhadap kitab-kitab sebelumnya, maka hukumilah manusia dengan Al-Quran yang telah Allah turunkan ini. Di dalam surat Sad ayat 29 Allah mensifati bahwa Al-Quran ini, manakala kaum muslimin mau mempelajarinya, membacanya dan mengamalkannya, maka niscaya Al-Quran ini akan memberikan keberkahan bagi dunia dan akhirat mereka. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang telah kami turunkan kepada engkau adalah kitab mubarak, adalah kitab yang penuh barakah. Liyadabbaru ayatihi, agar manusia ini mau mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan orang-orang yang memiliki hati mau menjadikan Al-Quran ini sebagai peringatan. Maka orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai peringatan bagi mereka, maka mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki hati. Demikian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Karim dari mafhum mukhalafahnya. Bahkan Al-Quranul Karim ini, di antara kekuatan pengaruhnya Al-Quran, apabila Al-Quran ini diturunkan bukan kepada Nabi, diturun kepada gunung, maka gunung yang demikian kokohnya akan meletus dan hancur lembur karena pengaruhnya Al-Quran. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 21 Allah berfirman, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jamalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Andainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, engkau akan melihat gunung tersebut penuh dengan kekhusyuan, ketenangan, mutasaddian, akan meletus karena takut kepada Allah. Itulah permisalan-permisalan yang kami berikan kepada manusia agar mereka mau berpikir. Maka kalau hati kita tidak bisa terluluhkan,
tidak bisa pecah kekerasan yang ada di dalamnya dengan mendengar lantunan Al-Quranul Karim, maka sungguh wahai kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan hormati, berarti hati kita ini telah lebih keras daripada gunung yang demikian kokoh. Gunung saja apabila Al-Quran diturun kepadanya, engkau akan melihat dia meletus dan khusyuk takut kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga telah datang beberapa hadis dari Nabi SAW yang menghimbau kita agar kita memberi perhatian yang semaksimal mungkin untuk Al-Quran ini. Apakah dengan membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya, serta mendakwakannya kepada kaum muslimin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, pada nomor 5027 dari sahabat Nabi Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Berarti yang sejelek-jelek orang adalah orang yang tidak mau belajar Al-Quran dan tidak mau mengajarkan Al-Quran. Ini adalah orang yang paling jelek. Sebagaimana orang yang paling baik, kata Nabi, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka orang yang tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengajarkannya, maka berarti dia adalah orang yang paling jelek. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu di hari kiamat akan memberi syafaat kepada para pembaca dan mengamalkannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Nabi Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan bahwa manusia di dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 4. Beliau menyatakan, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjah." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu laksana buah utrujah. Apa itu buah utrujah, kaum muslimin dan kaum muslimat? Nabi menyebutkan buah utrujah itu adalah rihuha tayyib wa ta'muha hulun. Dia adalah buah yang harum semerbak dan rasanya manis. Maka itulah permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ. Sedangkan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, maka dia seperti tamar, kurma yang keras, yang sering kita beli di Aceh kalau di musim puasa. Tetapi padahal kurma yang keras demikian kalau di Saudi Arabia itu untuk makanan onta. Maka kata Nabi, mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti tamar, kurma yang keras tadi, yang tidak ada wanginya, namun rasanya masih manis. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathali raihanah. Sesungguhnya perumpamaan seorang munafik yang dia membaca Al-Quran. Dia munafik namun membaca Al-Quran. Dia seperti buah raihanah. Apa itu buah raihanah? Nabi menyatakan rihuha tayyib wa ta'muha murr, yaitu buah yang wangi, harum baunya, tapi rasanya pahit. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. Perumpamaan seorang munafik yang dia tidak membaca Al-Quran, maka seperti buah hanzalah. Apa itu buah hanzalah? Yaitu buah yang kata Nabi, la riha laha, tidak ada bau wangi, tidak ada keharuman, dan rasanya pun pahit. Bayangkan, munafik bisa lebih mending daripada munafik yang satunya lagi tidak membaca Al-Quran. Munafik saja bisa menjadi lebih baik daripada munafik yang lain yang mereka tidak membaca Al-Quran. Maka jangan sampai kita kaum muslimin tidak mampu membaca Al-Quran. Bagaimana kita akan mendapatkan hidayah Al-Quran? Bagaimana cahaya Al-Quran ini dapat menerangkan kegelapan jiwa kita? Bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi obat buat kita? Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, lebih dari itu kita malu untuk mempelajarinya. Padahal kalau kita bisa membaca Al-Quran, aduhai nikmatnya. Karena begitu besarnya keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah,
orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, pintar dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi baik. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dan terbatah-batah ketika membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala, pahala membaca dan pahala yang berusaha. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi 'ashri amsalha." Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan tersebut bernilai 10 kebaikan. Kata Nabi, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak menyatakan bahwa alif lam mim itu adalah 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sudah 30 kebaikan kita dapatkan ketika kita membaca alif lam mim. Dan di bulan Ramadan, semua kebaikan itu dilipat ganda menjadi 700 kali dan melipat ganda lagi sampai tidak terhitung. Aduhai sedihnya, aduhai kita malunya bila seorang mukmin dia tidak bisa baca Al-Quran. Masuk bulan Ramadan, dia tidak bisa menyentuh Al-Quran, dia tidak bisa membaca kalam Rabbnya, firman Rabbnya yang telah menciptakannya, yang di dalamnya terdapatkan berbagai kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan sampai, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan hormati, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang Nabi mengeluh tentang mereka. Di dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, "Wa qala ar-rasul Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Wahai Rabbku, berkata Rasul tersebut yaitu Nabi Muhammad, dia mengeluh menyatakan, "Wahai Rabbku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan." Kata para ulama, makna ayat tersebut yaitu meninggalkan mengamalkannya, meninggalkan membacanya, meninggalkan penghukuman dengan Al-Quran tersebut, meninggalkan Al-Quran sehingga dia tidak mau mempercayai kebenaran Al-Quran, dan meninggalkan Al-Quran yaitu dia tidak mau berobat dengan Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang Nabi mengeluh bahwa kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Kencamkanlah nasihat dan mau'izah ini, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan hormati. Mari setiap hari baru yang akan kita masuki dengan iman yang baru dan yang lebih baik, dan membuat kita semakin tinggi dan bertambah imannya. Semoga bermanfaat. Wa fiikum barakallah. Allahu yahfazukum. اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM بانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.